Selanjutnya, kita akan bahas mengenai soal-soal senyawa turunan alkana. Untuk soal senyawa turunan alkana yang pertama, di sini disajikan beberapa gugus fungsi dari senyawa turunan alkana. Soalnya, dari beberapa gugus fungsi berikut yang merupakan gugus fungsi alkohol adalah, kita sudah jelas kalau alkohol memiliki gugus fungsi OH. Jadi yang benar adalah 1. Kemudian soal berikut nomor 24, gugus fungsi keton, aldehid, dan eter berturut-turut adalah gugus fungsi keton kita tahu merupakan gugus fungsi karbonil, yaitu C yang mengikat O dengan ikatan rangkap. Sementara aldehid memiliki gugus fungsi C yang mengikat O dengan ikatan rangkap dan mengikat satu atom H lainnya. Sementara untuk eter memiliki gugus fungsi O. Jadi, keton, aldehid, dan eter berturut-turut memiliki gugus fungsi CO, COH atau CHO, dan O. Selanjutnya nomor 25, disajikan rumus molekul senyawa atau rumus struktur senyawa. Di sini termasuk senyawa apa? Untuk itu, kalian langsung melihat pada gugus fungsinya. Di sini dilihat gugus fungsinya CO rangkap dan CO kemudian mengikat alkil yang lain. Jadi COOR. Maka senyawa ini tergolong senyawa ester. Untuk soal nomor 26, berikut rumus umum molekul dari aldehid atau alkanal. Yang benar adalah untuk aldehid memiliki rumus umum yang sama dengan keton karena aldehid merupakan isomer fungsi dari keton dan memiliki rumus umum CnH2nO1. Berikutnya soal nomor 27. Salah satu kegunaan senyawa aldehid atau alkanal adalah untuk membuat formalin. Kita tahu formalin biasa digunakan untuk pengawet mayat, tapi disalahgunakan beberapa produsen untuk ditambahkan pada makanan. Formalin merupakan senyawa formaldehid yang memiliki kadar 40%. Jadi 40%-nya formaldehid atau formalin, sementara yang 60%-nya air. Jadi jawabannya 60% air. Nomor 28, bentuk struktur senyawa formaldehid. Formaldehid tadi adalah biasanya digunakan untuk formalin, memiliki rumus molekul dengan 1C, maka dan tergolong senyawa aldehid atau senyawa alkanal, maka memiliki satu atom C dan gugus fungsi CO rangkap H. Jadi jawaban yang E. Untuk soal nomor 29, nama yang tepat untuk senyawa berikut dengan rumus struktur berikut adalah, kalau ada soal dengan struktur senyawa seperti ini, kita harus mencari rantai terpanjang dulu. Di sini kebetulan sudah dituliskan nomor-nomornya, jadi nomor rantainya ada 4, nomor 1 hingga nomor 4. Kemudian di sini ada gugus OH. Adanya gugus OH, maka di sini merupakan senyawa alkohol. Dan kemudian di atas ada bagian cabang yang terikat di C nomor 2. Jadi namanya kita mulai dari cabangnya nomor 2, dan cabangnya adalah metil, maka diberi awalan nama 2-metil. Kemudian gugus fungsi OH-nya di situ nomor 2, maka disebut juga dengan 2. Karena 4 rantai utamanya atau rantai induknya 4, maka diberi awalan buta. Maka namanya secara keseluruhan 2-metil 2-butanol karena gugus fungsi OH-nya di nomor 2. Berikut nomor 30, etilen glikol merupakan senyawa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang termasuk kegunaan senyawa etilen glikol? Biasanya ditambahkan pada air radiator mobil. Yang nomor 31, salah satu sifat fisik dari senyawa adalah titik didih. Kemudian titik didih senyawa eter lebih rendah dibandingkan alkohol. Jadi eter dan alkohol keduanya merupakan isomer fungsi. Namun eter memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan alkohol. Hal ini karena alkohol memiliki ikatan hidrogen, sementara eter tidak memiliki ikatan hidrogen. Jadi sudah jelas jawabannya, eter tidak memiliki ikatan hidrogen.
Untuk soal nomor 32, nama senyawa dengan struktur seperti di bawah ini. Anda perhatikan, kalau dilihat di situ ada gugus fungsi O, jadi termasuk senyawa eter. Penamaan eter bisa dinamakan dengan memberi nama alkil-alkil yang di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Di sini kebetulan ada dua alkilnya, yaitu C-nya 2 yang diberi nama etil, sebelah kanan juga etil, maka bisa diberi nama dietil eter, atau juga bisa menggunakan nama alkoksi alkana. Alkoksinya di sini ada 2C, yaitu C etil karena 2, karena bergabung dengan O namanya berubah menjadi etoksi, sementara yang alkil yang lainnya merupakan alkana, jadi etoksi etana. Soal nomor 33, sini aldehid merupakan senyawa yang mudah menguap, volatil. Hal ini disebabkan karena ada gaya antar molekulnya yang lemah. Kalau gaya antar molekulnya kuat, biasanya berwujud cair ataupun padat. Soal nomor 34, di sini sudah jelas pernyataan yang benar tentang senyawa keton. Anda bisa melihat pada perbedaan antara aldehid keton. Aldehid bisa bereaksi dengan reaksi Fehling dan Tholen, sementara keton tidak bisa bereaksi dengan Fehling dan keton. Namun keduanya memiliki rumus umum dan rumus molekul yang sama. Jadi pernyataan nomor 1 benar. Kemudian nomor 2, mempunyai gugus fungsi karbonil pada C nomor atom 1, ini khusus untuk aldehid, sementara keton selalu berada di tengah. Yang ketiga, bereaksi dengan Fehling, ini benar untuk aldehid tapi salah untuk keton. Yang nomor 4, tidak bereaksi dengan reaksi Tholen, ini benar untuk keton dan salah untuk aldehid. Maka pernyataan yang benar untuk keton jawabannya adalah nomor 1 dan 4. Soal nomor 35, berikut pernyataan yang paling tepat tentang aldehid keton. Ini masih terkait dengan soal nomor 34 tadi. Jadi aldehid bisa bereaksi dengan Fehling, sementara keton tidak bisa bereaksi dengan Fehling. Jadi jawabannya adalah A, di paling atas aldehid bereaksi dengan Fehling menghasilkan endapan merah bata. 36. Gugus fungsi senyawa asam karboksilat. Kita tahu kalau gugus fungsi asam karboksilat adalah RCOOH. Jadi yang paling atas ini RX ini merupakan haloalkana, ROH itu alkohol, kemudian RCH di sini RCOH ini merupakan aldehid. Yang D di sini pernyataan yang benar. Jadi untuk asam karboksilat jawabannya yang benar adalah D, sementara yang E adalah eter. 37. Senyawa asam karboksilat cuka atau asam asetat yang ditambahkan pada makanan. Kita tahu cuka merupakan asam karboksilat yang memiliki 2 atom C, maka namanya asam etanoat. Nomor 38, esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester. Reaksi ini terjadi apabila asam karboksilat direaksikan dengan alkohol. Nomor 39, merupakan kegunaan senyawa ester. Ester biasa digunakan untuk esens, kemudian bisa juga digunakan untuk pembuatan sabun. Reaksinya reaksi penyabunan, kemudian bahan pembuatan mentega, kemudian bahan analgesik dan anti peradangan. Kemudian yang pernyataan yang salah maka sebagai pengawet. Biasanya kalau pengawet menggunakan asam. Nomor 40, struktur yang tepat untuk senyawa 2,2 dimetil 1 fluorobutana. 2,2 dimetil 1 fluorobutana. Butana memiliki 4 atom karbon. Jadi rantai utamanya 4, kemudian fluoro F-nya terikat pada C nomor 1. 2,2 dimetil, jadi ada 2 cabang gugus metil yang terletak di nomor 2 dan 2. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Coba kita ulang. Di sini F-nya nomor 1. Jadi metilnya nomor 2. Kalau kita ulang lagi, metilnya di nomor 2, karena 2 maka diawali dengan D. 2,2 dimetil 1 fluorobutana. Itu tadi beberapa pembahasan mengenai senyawa turunan alkana.
Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.